Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang menonjol pada diri junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatim minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Faida azamta, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini adalah sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslim, khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam peristiwa perang Uhud. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi beliau, mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian cukup pula bukti yang menunjukkan bagaimana kelemah lembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang. Beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan. Demi menghargai mereka yang mengusulkan yang jumlahnya mayoritas, maka Nabi menerima usul mereka, walaupun Nabi sendiri kurang berkenan. Beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus. Jika demikian, maka disebabkan rahmat Allah yang amat besar, sebagaimana dipahami dalam bentuk infinitif atau nakirah dari kata rahmat, bukan oleh satu sebab yang lain, sebagaimana dipahami dari huruf ma yang digunakan di sini dalam konteks penetapan rahmatnya. Fabima rahmatim minallah, disebabkan karena rahmat Allah itu engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras, buruk perangai, kasar, lagi berhati keras, tidak peka terhadap keadaan orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu disebabkan oleh antipati terhadapmu. Karena perangimu tidak seperti itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka yang kali ini mereka lakukan. Mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni dalam urusan peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau urusan agama. Kemudian apabila engkau telah melakukan hal-hal di atas dan telah membulatkan tekad melaksanakan hasil musyawarah kamu, maka laksanakanlah sambil bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dengan demikian, Dia akan membantu dan membimbing mereka ke arah apa yang mereka harapkan. Firman-Nya, fabima rahmati minallah, maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, aku dididik oleh Tuhanku, adabani
api, maka sungguh baik hasil pendidikannya. Wa ahsana takdibi. Kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu Al-Quran, tetapi kolbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Redaksi di atas yang disusul dengan pemberian perintah memberi maaf dan seterusnya, seakan-akan ayat ini berkata, sesungguhnya perangimu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perang yang sangat luhur. Engkau tidak bersikap keras, tidak juga berhati kasar. Engkau pemaaf dan bersedia mendengar saran dari orang lain. Itu sebabnya, itu semua disebabkan karena rahmat Allah kepadamu yang telah mendidikmu, sehingga semua faktor yang dapat mempengaruhi kepribadianmu disingkirkannya. Ayahmu wafat sebelum engkau lahir. Engkau dibawa jauh dari ibumu sejak kecil. Engkau tidak pandai membaca dan menulis, dan engkau hidup di lingkungan yang belum disentuh oleh peradaban manusia yang telah terkena polusi. Memang ayah, ibu, dan lingkungan serta bacaan merupakan 4 faktor yang membentuk kepribadian manusia, dan keempatnya hampir dapat dikatakan tidak menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perangimu sedemikian luhur, maka maafkanlah, mohonkan ampun, dan dengarkan saran serta diskusikan bersama mereka persoalan mereka. Firman-Nya, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, walau kunta fadhon ghalidul qalbi, dan seterusnya, mengandung makna bahwa engkau wahai Muhammad bukanlah seseorang yang berhati keras. Ini dipahami dari kata lau yang diterjemahkan seandainya. Kata lau digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersalat, tetapi salat tersebut tidak dapat atau tidak mungkin terwujud. Seperti jika seseorang yang ayahnya telah wafat kemudian berkata, sekiranya ayah saya hidup, maka saya akan menamatkan kuliah. Maka karena ayahnya telah wafat, maka kehidupan yang diandaikan pada hakikatnya tidak ada, dan dengan demikian tamat yang diharapkannya pun tidak mungkin terwujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka hal itu, yakni bersikap keras dan lagi berhati kasar, tidak ada wujudnya, tidak ada dalam kenyataannya. Dan karena itu, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak akan pernah terjadi. Memang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di sekeliling beliau, senang bersama beliau, dan tidak jemu-jemu mendengar sabda-sabda beliau. Semua merasa mendapat kehangatan beliau.
Dan walau semua merasa mendapatkan kehangatannya, tidak seorang pun merasa bahwa kehangatan yang diperoleh orang lain mengurangi kehangatan yang didambakannya. Persis seperti kehangatan matahari, betapapun kehangatannya diperoleh semua makhluk, tidak satupun yang mengeluh kekurangannya. Firman-Nya berlaku keras lagi berhati kasar, menggambarkan sisi dalam dan sisi luar manusia. Berlaku keras menunjuk ke sisi luar manusia, dan berhati kasar menunjuk ke sisi dalamnya. Kedua hal itu, yaitu berlaku keras dan berhati kasar, ditiadakan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang keduanya perlu dinafikan secara bersamaan, tidak sendiri-sendiri, karena boleh jadi ada yang berlaku keras tapi hatinya lembut, atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. Karena yang terbaik adalah yang menggabungkan keindahan sisi luar dan sisi dalam dari manusia. Kata-kata yang indah sekaligus hati yang luhur, penuh kasih sayang, perilaku juga sopan. Alhasil, penggalan ayat di atas serupa dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 128. Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat 159 surat Ali Imran ini adalah perintah melakukan musyawarah, wasyawirhum fil amri. Ini sangat penting karena petaka yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah dan disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana telah diketahui adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ayat ini dipahami sebagai berpesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Dan kebenaran yang diraih sendirian tidak akan sebaik kebenaran yang diraih secara bersama-sama. Kata musyawarah terambil dari akar kata syawaro yang mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat melalui suatu musyawarah.
Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik sejalan dengan makna dasar di atas. Madu yang dihasilkan oleh lebah tidak hanya manis, tetapi juga menjadi obat bagi penyakit sekaligus menjadi sumber kesehatan dan sumber kekuatan. Itu yang harus dicari untuk didapatkan dimanapun oleh siapapun. Jika demikian, yang bermusyawarah bagikan lebah adalah makhluk yang sangat disiplin. Kerjasamanya mengagumkan karena lebah makanannya dari sari kembang, hasilnya madu dimanapun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu, kecuali diganggu sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan, dan demikian itu sifat yang melakukan musyawarah. Tidak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan seorang mukmin dengan lebah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada ayat 159 ini disebutkan 3 sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia menghiasi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad. Yang pertama adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Walau kunta faddon khalidul qalbi lang faddu min haulik. Yang kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Fa'fu anhum. Yang ketiga adalah wasyawirhum fil amri. Kemudian ya wastaghfir lahum. Yang ketiga, mohonlah ampun kepada Allah. Pesan terakhir ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yaitu faida ajamta fatawakkal 'alallah. Apabila telah berbulat tekad, laksanakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Demikian kajian kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.